Halo semuanya, kembali lagi bersama Nibi Investor. Di video kali ini kita akan belajar hal yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu kita akan belajar tentang filosofi Stoa atau Stoicism yang biasa disebut juga filosofi teras. Nah, kita akan belajar nih 10 aspek agar kita bisa hidup dengan lebih bahagia. Apa aja poin-poinnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di poin-poin berikutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, 10 aspek apa aja sih yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia? Ada pertanyaan nih, sebetulnya Stoicism itu apa sih? Atau filosofi Stoa itu apa sih? Secara sederhana, Stoicism atau filosofi Stoa adalah filosofi hidup yang memaksimalkan emosi positif kita dan mengurangi emosi negatif untuk menjalani hidup kita dalam versi terbaik yang bisa seorang individu capai. Setiap saat dan situasi dalam kehidupan, filosofi Stoa memberikan kerangka untuk fokus terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Langkah serta kerangka sederhana yang kita dapat reaksi atau kita dapat lakukan terhadap sebuah peristiwa. Nah, dalam 10 aspek kehidupan kita ini, bisa banget untuk kamu terapkan dalam pekerjaan kamu, dalam mengumpulkan kekayaan, investasi, dan lain sebagainya. Ketika kamu mungkin menghadapi masalah, nah, langsung aja kita masuk ke poin pertama tentang Stoicism atau yang bisa dia sebut filosofi Stoa atau filosofi teras. Aspek pertama adalah di bidang kekayaan. Di masa modern nih, kekayaan itu identik dengan uang yang lebih banyak, gadget yang lebih baru, mobil yang lebih banyak lagi, perhiasan yang lebih banyak, tas atau barang-barang branded atau barang mewah yang lebih banyak. Dengan filosofi Stoa, kita mendapatkan sudut pandang baru. Coba kita ubah sudut pandang terhadap kekayaan. Kekayaan bukanlah sesuatu dari apa yang tidak kamu miliki, tetapi dari apa yang kita tidak perlukan. Jadi kekayaan sejati adalah menginginkan lebih sedikit, bukan memiliki lebih banyak. Dengan menetapkan batas cukup kamu dan tidak menginginkan yang lebih lagi, itu adalah jalan kekayaan yang sejati. Poin kedua, agar kamu bisa hidup lebih bahagia dengan filosofi Stoa, berhubungan dengan kontrol. Tidak semua hal itu dapat kita kontrol dalam hidup. Beri contoh, cuaca, emosi bos kita, siapa pemimpin negara kita, bencana alam, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ada hal yang dapat kita kontrol. Nah, kita perlu fokus terhadap hal-hal yang dapat kita kontrol atau ubah daripada hal yang membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Contoh nih, hal-hal yang nggak bisa dikontrol misalnya cuaca. Yang bisa kita kontrol adalah kita mempersiapkan kalau misalnya terjadi cuaca hujan. Jadi kalau hujan ya kita siap-siap bawa payung atau mungkin bawa jas hujan. Ketika kita nggak bisa kontrol emosi bos kita, tapi kita bisa melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya bos kita, aduh kok kayaknya lagi bete nih, ya jangan dideketin lu atau mungkin jangan minta hal yang aneh-aneh karena yang bisa memancing emosi bos kita. Tiga, banjir misalnya. Kita nggak bisa kontrol kan cuaca hujan mau sederas apa itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol misalnya pisahin barang-barang yang penting, kita taruh di tempat yang lebih tinggi, atau mungkin misalnya dengan RT atau RW sekitar kita menggerakkan massa untuk bersihin selokan dan lain sebagainya. Nah, fokus di hal yang bisa kita kontrol. Nah, dengan filosofi Stoa, ada satu poin yang sangat menarik dan ini investor suka banget, yaitu the secret of happiness. Apa sih sebetulnya rahasia dari kebahagiaan? Nah, rahasia dari kebahagiaan menurut filosofi Stoa adalah kemampuan kita untuk bisa membedakan mana hal yang dalam kuasa kita untuk kita ubah atau bisa kita kontrol, dan hal yang tidak bisa kita kontrol. Coba tanyakan pada dirimu, apa sih kira-kira yang bisa gue lakukan untuk merubah hal ini? Nah, kalau jawabannya nggak bisa melakukan apa-apa, ya udah move on aja. Tapi kalau misalnya jawabannya ada dan bisa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengubah hal tersebut, ya kita harus usahakan. Nah, tapi ada satu hal yang kondisi apapun tetap bisa selalu kita kontrol. Ada satu hal yang penting banget yang mau kondisi secara apapun, mau banjir, mau bencana alam dan lain-lain, tetap kita bisa kontrol, yaitu respon kita. Catatan pentingnya adalah, walaupun sesuatu kita tidak bisa kontrol, tapi hal ini atau respon kita selalu dapat kita kontrol. Terhadap respon kita terhadap kejadian atau peristiwa tersebut. Contoh nih, ketika kamu banjir, kamu dapat memilih nih, mau menggerutu dan marah-marah sendiri yang akhirnya merenggut kebahagiaan kamu dan sukacita kamu, atau kamu dapat ya enjoy aja, udah nggak bisa diapa-apain juga nih banjir, ya dinikmati aja banjirnya sambil rapi-rapiin rumah, mungkin dengan mungkin juga bisa melihat dari sudut pandang positif, jadi bisa ngumpul
ngobrol bareng keluarga. Memang walaupun terkesan dalam tanda kutip kayak terlalu maksa gitu ya. Tapi kita perlu lihat, walaupun memang keadaan itu nggak berubah, kita tetap kebanjiran kondisinya. Tapi dengan memilih untuk tetap bahagia, kita dapat menjalani hidup dengan damai dan tidak merusak hari-harimu. Karena kondisinya memang ya, kita lagi kebanjiran. Lanjut. Poin ketiga adalah opini. Kalau kamu seperti orang ini, saya doang yang benar. Apa itu opini kamu? Nah, kamu nggak sendirian. Mayoritas orang-orang juga demikian. Hanya menganggap opini dia yang benar. Opini dia 100% benar, nggak ada alternatif opini lain, hanya opiniku yang benar. Nah, filosofi Stoicism percaya kalau pasti selalu ada perspektif lain dalam sebuah opini. Dan bisa jadi opini yang kamu miliki belum tentu 100% benar. Jadilah orang yang open-minded dan bersedia untuk berubah. Berikan kesempatan untuk mendengarkan opini orang lain dan bersedia untuk berubah ketika mendapat informasi baru yang ternyata benar. Seseorang yang berpikir mengetahui segalanya sebetulnya tidak tahu apa-apa. Poin berikutnya, masa lalu. Satu kata untuk menjaga kebahagiaan kamu dengan filosofi Stoa adalah stop atau berhenti memikirkan masa lalu. Stop menggunakan kata-kata ini, misalnya coba aja dulu, andai aja dulu, harusnya sih dulu. Stop menyesali apa yang harusnya kamu tidak lakukan atau yang kamu mau lakukan di masa lalu. Start fresh, start hari ini. Semua yang ada di masa lalu sudah tertutup bukunya, tapi masa depan masih bisa kita tulis apapun sesuai yang kita inginkan. Poin berikutnya, ketika kamu menghadapi cobaan atau ketidakberuntungan. Filosofi Stoa percaya bahwa hidup itu seperti roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, dan akan terus berputar. Mungkin sekarang posisinya kamu sedang di atas roda, atau mungkin juga kamu sedang ada di bawah roda. Nah, segala cobaan, baik besar atau kecil, pasti akan kita hadapi sebagai manusia atau sebagai seorang individu. Yang penting adalah bagaimana reaksi kita menghadapi situasi tersebut. Sekarang coba nih investor mau kamu ingat-ingat lagi, waktu kamu sekolah dulu, sebelum kamu naik kelas, itu pasti akan ada ujian akhir. Benar nggak? Bila kamu lulus, maka kamu sudah layak untuk naik ke kelas berikutnya. Atau naik kelas istilahnya. Kalau misalnya belum lulus, ya mungkin kamu harus tinggal kelas dan mengulang lagi kelas. Nah, anggaplah setiap cobaan atau ketidakberuntungan dalam tanda kutip yang kamu hadapi adalah ujian kapabilitas kamu. Yang gunanya atau tujuan akhirnya adalah membantu kamu untuk menaikkan ke level berikutnya. Memperbesar kapasitas dari diri kamu. Berbicara. Nah, investor mau coba kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih yang terpikir oleh kamu? Nah, di filosofi Stoa memberikan penjelasan bahwa Tuhan itu memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Dan tentunya hal ini dengan alasan. Kita diminta untuk lebih banyak mendengar, baru bicara kemudian. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu digarisbawahi. Mendengar itu untuk mengerti, bukan untuk memikirkan mau jawab apa. Atau untuk membantah argumen dari lawan bicara kamu. Akan sangat egois juga kalau kamu lagi mendengarin orang yang cerita nih, kamu malah menambahkan atau memberikan feedback dengan kata-kata seperti ini. Itu sih mending, gua cuman gitu doang. Masa udah dan seterusnya. Kamu perlu ingat bahwa nggak semua hal itu tentang dirimu, dan kamu nggak pernah tahu pasti apa yang teman kamu atau lawan bicara kamu rasakan. Apakah dengan memberikan respon seperti ini akan membuat teman kamu merasa lebih baik? Sepertinya tidak ya. Terkadang juga orang bercerita cukup hanya untuk didengarkan, bukan untuk dijawab, apalagi untuk dihakimi. Poin berikutnya adalah kritik. Bagaimana agar hidup kamu menjadi lebih bahagia dengan menghadapi kritik dari orang-orang? Jawabannya ternyata sederhana. Nggak perlu dipikirin. Jangan memikirkan orang yang suka nyinyir atau berbicara jelek tentang kamu. Tapi perlu digarisbawahi ini, ada hal penting yang perlu kamu perhatikan. Yaitu perhatikanlah dan pelajari kesalahan yang kamu perbuat. Dan berusaha untuk perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ingat tadi, opini kamu itu belum tentu 100% benar. Jadi bisa juga ternyata memang masukan dari teman-teman kamu itu benar. Dan apa yang kamu lakukan selama ini itu ada hal yang masih bisa diperbaiki.
Tapi tidak perlu juga membuang terlalu banyak waktu untuk memperhatikan apa yang orang lain katakan terhadap dirimu. Yang berikutnya adalah berhadapan dengan orang yang malesin. Pasti kita sering banget atau mungkin kita pernah berbicara atau pernah bertemu dengan orang yang kita kurang serak atau kita kurang suka. Mungkin dari sifatnya atau dari kebiasaannya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Nah, menurut filosofi Stoa, justru terkadang hal yang kita nggak suka dari kelakuan orang lain adalah cerminan dari hal yang kamu nggak suka dari diri kamu sendiri. Coba perhatikan deh, apakah dirimu memiliki hal atau sifat-sifat yang kamu nggak suka dari orang lain? Jangan-jangan hal yang kamu nggak suka dari orang lain ternyata ada juga di dirimu. Nah, ini kesempatan kamu untuk bisa mengubah dirimu dan ini bisa menjadi kesempatan kamu untuk pribadi yang lebih baik dengan berubah. Poin berikutnya adalah menurut filosofi Stoa agar lebih bahagia, gunakan hari-harimu. Jangan berpikir negatif terhadap dirimu dengan hal-hal apa saja yang kamu tidak lakukan hari ini. Tapi fokuslah ke esok hari atau ke masa depan. Hal-hal yang bisa kamu lakukan di esok hari, hal-hal yang bisa kamu capai di masa depan, hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk lebih baik lagi, untuk menuju ke goal jangka panjangmu, dan lain sebagainya. Jangan fokus ke hal yang tidak kamu lakukan, tapi fokus hal yang kamu dapat lakukan di kedepannya. Gak ada yang tahu masa depan kamu, dan berhenti menunggu untuk besok-besok-besok, dan lakukan mulai hari ini. Nah, ini salah satu quotes yang sangat newbie investor suka, yaitu the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Kalau kamu punya cita-cita atau tujuan yang udah kamu pendam beberapa lama, mungkin dari kamu sekarang merasa, aduh kayaknya udah telat deh. Ya memang, waktu yang terbaik untuk menjalankan sesuatu itu waktu dulu, waktu pertama kali kamu kepikiran mungkin atau idenya baru muncul. Tapi ya waktu kedua terbaik untuk dikerjakan adalah hari ini. Dan poin terakhir adalah agar menjadi lebih bahagia dalam kehidupanmu adalah dengan mengambil kesempatan. Apa yang kamu tunggu? Kalau kamu mau sesuatu, lakukanlah. Berhayal dan hanya memikirkan terus-menerus tidak akan membuat mimpi atau cita-cita kamu yang kamu impikan itu menjadi kenyataan. Gak ada tuh orang yang akan memberikan kamu dengan mudahnya apa yang kamu cita-citakan. Gak bisa kamu berandai-andai tiba-tiba ada kurir depan rumahmu yang teriak, paket, dan kasih nih, ini mimpi kamu, saya anterin. Ambil kendali kehidupanmu dan ya lakukan apa yang kamu mau lakukan. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Kurang lebih itulah 10 poin sederhana yang newbie investor rangkumkan tentang stoicism yang newbie investor dapatkan dari beberapa sumber. Nah, poin-poin ini mulai dari kekayaan, bagaimana kamu melihat sudut pandang kekayaan baru agar kamu bisa jadi lebih bahagia. Poin kedua dikontrol, bagaimana kamu fokus terhadap hal-hal yang hanya bisa kamu kontrol. Jangan fokus ke hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol. Di ketiga opini, kamu jangan 100% nganggap opinimu benar, bisa jadi ada fakta lain di luar sana selain opini yang kamu miliki. Yang keempat, masa lalu, jangan terpaku dengan masa lalu kamu. Buku masih terbuka lebar untuk kamu bisa menulis masa depan kamu. Di ban cobaan, mungkin sekarang kamu ada di posisi yang di bawah, tapi roda akan selalu berputar. Poin berbicara, berusahalah mendengarkan, bukan untuk hanya sekedar mau jawabin aja. Dikritik, jangan terlalu dipikirin kritik, tapi perlu diingat juga di poin opini bahwa opini kamu belum tentu 100% benar. Bisa juga memang kritik dari orang itu ada benarnya, tapi jangan terlalu fokus di memikirkan kritik dari orang. Ketika kamu bertemu dengan orang yang malesin, coba tengok ke diri kamu sendiri. Apakah kamu memiliki karakter-karakter yang sebetulnya kamu gak suka? Pergunakanlah harimu, setiap hari adalah pemberian dari yang maha kuasa, harap digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi juga jangan terlalu terpaku kalau merasa, aduh kok hari ini kayaknya gue gak ngelakuin ini ya. Fokus terhadap masa depan, atau esok hari, apa yang bisa kamu kerjakan ke esok hari. Dan yang terakhir adalah kesempatan. Jangan pernah melewatkan kesempatan dan kalau kamu punya cita-cita atau goal yang ada di depan matamu atau kamu sudah impikan lama-lama, ya cepat dilakuin karena nggak akan ada kurir atau tukang paket yang nganterin ke rumahmu secara cuma-cuma. Bagi newbie investor sendiri, poin yang paling penting adalah kontrol. Membedakan mana yang kamu bisa kontrol dan yang tidak. Bagi sesuatu yang kamu sudah tidak bisa kontrol, ya udah let itu aja. Buat apa juga kamu pikirin atau buat apa juga kamu usahakan.
Karena memang hal itu ya udah di luar kuasa kita. Tapi walaupun kamu tidak dapat mengontrol hal tersebut, akan ada satu hal yang tetap menjadi kontrol kamu, yaitu respon kamu atas kejadian tersebut. Di Indonesia sendiri ada buku yang cukup diterima masyarakat, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampiring, yang membahas tentang filsafat Yunani, Romawi kuno, Stoikisme ini. Nah, coba kamu bisa pelajari lebih lanjut tentang filosofi teras atau filosofi stoa yang ada di buku Filosofi Teras. Semoga bermanfaat dan dapat membuat hari-harimu menjadi lebih bahagia dan dapat menjadi hari dengan kualitas yang lebih baik. Thank you untuk waktunya. See you on the next video. Bye.